Salam, selamat pagi semua jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita dipertemukan lagi sekali pada hari ini. Sebelum kita memulakan yaitu acara kebaktian kita melalui online, mari kita sama-sama yaitu membuat pengakuan iman Kristen. Mari kita membaca bersama-sama. Saya akan membaca dengan suara yang kedengaran, kamu ikuti yaitu masing-masing di rumah. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Dia turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan dalam persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita tunduk kepala. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami sangat bersyukur kepadamu atas kasih dan anugerah yang Engkau sudah berikan kepada kami pada hari ini ya Tuhan, yaitu melalui kekuatan, kesehatan yang Engkau sudah berikan kepada kami, sehingga kami memiliki napas yang baru dan bersama-sama yaitu untuk menyembah Engkau, mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap pribadi kami. Tuhan Yesus, sebelumnya kami memulakan acara kami yaitu kebaktian melalui online pada pagi hari ini. Kami mau berdoa Tuhan khusus bagi setiap pribadi kami yang melayani Engkau pada pagi hari ini, baik tim yang membawa kami di dalam pujian dan juga yang membawa kami dalam musik, terutama sekali yang membawa kami di dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, curahkan kuasa Roh Kudus-Mu supaya Engkau menjamah, menyentuh setiap hati kami, supaya kami dapat mempersiapkan diri kami masing-masing, yaitu untuk mendengar suara Tuhan, yaitu melalui kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Melalui firman-Mu yang hidup ini akan berbicara kepada kami, menyentuh setiap hati kami, supaya melalui kebenaran firman-Mu itu dapat kami praktikkan, yaitu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, baik yang siap mendengar kebenaran firman-Mu pada hari ini. Tuhan, sentuh hati mereka supaya firman-Mu itu akan menyentuh setiap hati mereka, supaya mereka dapat yaitu menikmati berkat, yaitu kemuliaan daripada Allah Bapa di surga. Kami juga mau berdoa bagi
mereka yang sakit, yang lemah Tuhan, kiranya Engkau melawati mereka dengan lawatan Tuhan, Engkau jamah mereka Tuhan, dan melalui jamahan-Mu, bilur-bilur Tuhan Yesus akan menyembuhkan mereka, dan melalui kesembuhan yang Engkau berikan kepada mereka, supaya mereka dapat bersaksi tentang kemuliaan nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami berdoa bagi orang-orang yang bersedih oleh sebab ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Tuhan, kuatkan, hiburkan mereka supaya mereka sentiasa dikuatkan, yaitu melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa khusus bagi keadaan negara kami, negeri kami pada hari ini yang dilanda oleh pandemik COVID. Kami berdoa Tuhan, supaya Engkau melenyapkan, yaitu virus ini dari dalam dunia kami, negara kami, supaya kami dapat meneruskan kehidupan kami seperti biasa, supaya kami dapat yaitu berinteraksi bersama-sama dengan jemaat kami seperti biasa, supaya kami dapat yaitu berganding bahu untuk meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa bagi negara kami yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Kami doakan mereka Tuhan, supaya mereka juga dapat mentadbir negara kami dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa pada saat ini bagi anak-anak Tuhan, baik yang berada di rumah dimanapun saja mereka berada, supaya mereka sentiasa yaitu dikuatkan, yaitu melalui iman percaya mereka kepada Engkau. Walaupun kami tidak dapat yaitu berkumpul bersama-sama di dalam satu gedung gereja, tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan menyentuh setiap hati kami, supaya kami dapat yaitu menikmati yaitu kebenaran firman Tuhan sebagai satu kekuatan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami mau mulakan yaitu acara kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita sama-sama angkatkan ucapan syukur bagi Tuhan pada pagi ini. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi kita katakan, kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Haleluya. Sama-sama kita katakan sekali lagi. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih
Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Terpujilah Raja segala raja. Amin. Semua mesti tunduk dalam nama Yesus. Amin. Sama-sama kita katakan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi kita katakan sama-sama. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai
raja, segala raja. Haleluya. Terpujilah raja segala raja yang berkuasa untuk selama-lamanya. Haleluya. 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 Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah padamu di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Haleluya.
Shalom, selamat pagi. Selamat kita bertemu lagi di dalam ibadah minggu pada pagi hari ini. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan terus mengizinkan kita untuk terus hidup, menikmati berkat Tuhan, menikmati anugerah Tuhan. Dan pada pagi hari ini, mana Anda berada bersama dengan keluarga masing-masing dalam ibadah secara online ini, saya percaya berkat Tuhan, anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan terus menyertai sama-sama dengan kita dan memberkati kita semua. Saya bersyukur untuk pagi hari ini. Sekali lagi Tuhan berikan saya kesempatan juga untuk berkongsi firman Tuhan. Firman Tuhan yang memberi kekuatan saya secara pribadi. Dan biarlah firman Tuhan ini terus menjadi kekuatan untuk kita, untuk sepanjang hari-hari yang kita lalui pada pagi hari ini. Sebelum kita mau meneruskan perkongsian firman Tuhan, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan yang menyerahkan seluruhnya dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Sekali lagi Tuhan izinkan kami untuk terus dapat menikmati berkat-Mu. Bahkan ada bersama-sama kesempatan untuk kami belajar firman-Mu. Firman-Mu yang akan kami bacakan, yang akan kami pelajari. Tolong kami Tuhan supaya kami diberikan roh hikmat dan kebijaksanaan. Supaya kami mengerti firman-Mu, kami memahami firman-Mu. Dan setiap kami, bahkan untuk keluarga jemaat Tuhan, di mana berada yang ada di rumah masing-masing. Mari Tuhan sertai mereka, berkati mereka, persiapkan kami, supaya kami siap mendengar firman-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka bersama-sama di dalam Mazmur 55 ayat 23. Ya, Mazmur 55 ayat 23. Seperti yang ada terpampang di dalam screen, kita bacakan bersama-sama. Mazmur 55 ayat 23 mengatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui firman ini saya senang untuk mengambil satu tema, menang atas khawatir. Karena dalam firman Tuhan dikatakan janganlah kamu khawatir. Kalau kita katakan mau bebas daripada khawatir, memang itu merupakan suatu yang mustahil. Susah untuk kita mau bebas daripada khawatir. Sedang firman Tuhan katakan pun, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Serahkanlah khawatirmu. Maksudnya di sini, memang Tuhan tahu kita ada kekhawatiran. Dan Dia menyeru kita, Dia mengajak kita, Dia mau mempelawak kita, mengalu-alukan kepada kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita hanya kepada Tuhan. Karena Dia katakan, Dia akan memelihara kita. Mari kita belajar. Apa sebenarnya kekhawatiran? Apa maksudnya kekhawatiran dalam kehidupan kita? Secara global untuk dunia masa kini, perkara yang berlaku ini, perkara MCO yang dialami oleh seluruh dunia. Tidak kira dunia ataupun negara yang termaju, negara yang termodern, negara yang miskin. Ya, peringkat manusia, orang-orang, baik itu kerabat diraja, baik itu yang terkaya, baik itu yang termiskin, yang tidak ternama, selebritis, yang tidak dikenal, siapapun mereka, kita semua sedang menghadapi sesuatu cabaran di dalam kehidupan. Cabaran yang kita tidak lihat, cabaran yang menggugatkan seluruh kehidupan kita di dalam muka bumi ini. Dia merupakan sesuatu yang sangat kecil. Ya, memang kita tidak lihat kita punya musuh ini.
tapi dia boleh menggugatkan seluruh muka bumi manusia sekarang ini. Sesuatu yang kita boleh pelajari daripada perkara ini. Keadaan yang mengkhawatirkan, apapun khawatirmu sekarang ini di rumah, di keluarga masing-masing, di tempat ataupun pribadi masing-masing, kekhawatiran ini dikongsi ataupun semua dialami oleh seluruh dunia ini. Bahkan di dalam kehidupan masing-masing kita ini, ya, mau tanya apa yang berlaku sekarang ini, semuanya dalam keadaan yang tidak ada jawabannya. Banyak pemikiran dalam otak kita, puzzle yang tidak tahu apa jawabannya, pertanyaan-pertanyaan yang kita alami, yang kita mau tanyakan, yang tidak ada ujung, yang tidak ada jawaban, yang tidak ada kepastiannya. Sesungguhnya inilah hidup kita sekarang. Depan kita ini tidak ada kepastian. Seluruh dunia, seluruh rakyat dunia ini mengalami keadaan ini. Kita sebagai orang yang percaya pun sedang mengalami kerisauan, kekhawatiran, pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Sampai kadang-kadang pertanyaan itu yang menjadi sandaran kita. Mari jemaat Tuhan, firman Tuhan mengatakan sebentar tadi, mari serahkan khawatir kepada Dia. Dia akan memelihara kita. Untuk pagi hari ini saya senang untuk mengajak kita belajar bagaimana kita harus menang daripada kekhawatiran ini. Ya, seperti yang saya katakan tadi, semua kita khawatir. Semua kita mengalami pertanyaan. Semua kita mengalami permasalahan. Semua kita mengalami sesuatu kecemasan, sesuatu keadaan yang kita tidak tahu apa akan berlaku di hadapan kita. Dan itu memang akan melumpuhkan. Kalau kita bersandar kepada pertanyaan yang tidak ada jawaban dia, kita akan lemah. Tapi kita bersyukur karena bagi orang-orang yang percaya, kalau dunia ini mengatakan tidak ada kepastian di depan, untuk kita yang percaya kepada Tuhan, Tuhan katakan Dia akan memelihara kita. Dia akan menjaga kita, Dia akan bersama-sama dengan kita, Dia akan memberikan kita segala jawaban akan segala perkara. Namun bagaimana supaya kita menang atas khawatir? Seperti yang saya katakan pada mula-mula tadi, bahwa dalam firman Tuhan, kita tidak boleh lari daripada khawatir. Firman Tuhan pun katakan bahwa kekhawatiran kita ini memang akan ada. Ya, kalau dibilang kita jangan khawatir, kita sebagai manusia memang akan khawatir. Reality itu adalah realitinya. Ya, tapi bagi orang-orang yang percaya, kita ada suatu kepastian di hadapan kita. Justru itu, it's okay to be not okay. Wah, macam itu tajuk drama Korea kan? Ya. Tapi itu merupakan satu kenyataan yang baik untuk kita ikuti. It's okay to not to be okay. Nah, maksudnya kita merasa yang kita khawatir, it's okay to be khawatir. Realitinya kita dalam kekhawatiran. Tapi jangan sampai kekhawatiran itu menenggelamkan kita, menghanyutkan kita, membuatkan kita putus asa, membuatkan kita sampai persoalan itu, masalah itu yang akan menjadi lebih utama di dalam hidup kita. Sehingga itu membuatkan kita berputus asa, membuatkan kita merasa negatif, berpikiran negatif. Ya. Dan sampai kita tidak dapat melanjutkan ataupun melakukan tindakan-tindakan positif di dalam kehidupan kita. So, it's okay to be not okay, but jangan sampai semua keadaan ini, masalah ini, kekhawatiran ini melemaskan kita, menghanyutkan kita, sehingga membuatkan kita berpikiran negatif. Orang percaya dalam Alkitab ada satu contoh, yang orang benar, orang yang saleh, orang yang kuat, yang teguh dalam Tuhan pun, dia pernah dan dia merasa khawatir.
Mari kita belajar bersama-sama di dalam kitab Ayub. Mari kita buka di dalam kitab Ayub pasal yang pertama ayat 20 sehingga ayat 22. Kita bacakan Ayub pasal yang pertama ayat 20 sehingga ayat 22. Di sini dia mengatakan, mari baca bersama-sama, sebab kamu boleh nampak di screen kan? Ya. Oke. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat 22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Ayub merupakan seorang yang sangat saleh di hadapan Tuhan. Dia adalah juga seorang yang sangat kaya. Mengikut kata Alkitab, dia mempunyai beribu-ribu binatang peliharaan, semuanya. Banyak harta, ya. Dan dia ada 10 orang anak, 1 istri, ya, 10 orang anak, 7 laki-laki dan 3 perempuan. Ya, itu adalah backgroundnya Ayub. Oke. Dan sedikit mengenai dengan Ayub sebelum kita pergi membahas kepada bagaimana harus menang atas khawatir. Ayub ini telah Tuhan izinkan suatu pencobaan, ya, daripada iblis. Tujuan si iblis ini supaya Ayub ini, orang yang saleh ini, orang yang benar ini, supaya kalau ini iblis katakan kalau orang yang percaya Tuhan ini akan mengutuki Allah. Itu dia punya motif. Kenapa dia letakkan dan kenapa Tuhan izinkan semua cobaan di dalam kehidupan Ayub. Ya. Kenapa Ayub khawatir? Ya, kenapa Ayub khawatir? Karena dia merasa kehilangan. Dia kehilangan harta milik dia. Dia kehilangan 10 orang anak dia. Kalau kita 1 orang anak hilang itu pun, yang kita kasihi itu pun sudah sangat sedih. Ini 10 orang anak hilang ataupun meninggal, mati. Kehilangan. Dia kehilangan 10 orang anak. Juga dia kehilangan istrinya pun meninggalkan dia. Dia kehilangan sesuatu kehidupan secara fisikal karena dia diserang oleh penyakit kulit, barah kulit, ya. Sehingga dikatakan di dalam Alkitab keadaan kulitnya itu sangat menjijikkan. Yang kalau kita boleh bayangkan sekarang ini kudis-kudis yang ingat sajalah itu anjing yang bekurap. Nah, anjing bekurap yang meleleh-leleh dia punya cairan. Begitulah keadaan yang digambarkan dalam kulit Ayub. So kita boleh bayangkan bagaimana Ayub sangat kehilangan, dan disitulah dia merasa sangat khawatir, sangat gelisah, sangat susah hati. Dan disitulah juga bila firman Tuhan ini datang dalam Ayub 1 ayat 20 hingga 22, di mana Ayub dapat mengatasi kekhawatiran dia, kegelisahan dia, kesusahan dia. Mari kita belajar. Di dalam 3 ayat ini kita dapat 3 poin bagaimana harus menang di dalam khawatir. Ayat yang pertama mengatakan, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah.
poin yang pertama, Ayub datang kepada Tuhan. Ayub sujud menyembah kepada Tuhan. Dia datang sujud menyembah. Maksudnya dia datang berdoa kepada Tuhan, mengarahkan seluruh kehidupan dia, mengarahkan seluruh keberadaan dia di hadapan Tuhan. Dan dia menyembah Tuhan. Dia akui kedaulatan Tuhan. Tuhanlah yang berdaulat atas seluruh hidup dia. Dia mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Merupakan suatu situasi ataupun posisi yang dia berkabung. Ya, berkabung adalah suatu yang menggambarkan kita refleks diri sendiri. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, tindakan yang pertama Ayub datang berdoa, sujud menyembah kepada Tuhan, mengakui kedaulatan Tuhan yang menguasai seluruh keberadaan Ayub. Lalu dia berkabung. Dia refleks diri dia sendiri. Dia mulai menyadari apakah tindakan-tindakan dia adalah tindakan-tindakan yang tidak berkenaan di hadapan Tuhan. Kalau kita baca kisah di dalam Ayub sebenarnya seorang bapak yang sangat saleh dan sangat mengasihi anak-anak dia. Setiap kali anak-anak dia melakukan suatu makan-makan, minum-minum, ya, Ayub dengan segera dia akan datang dan mempersembahkan korban untuk mau mendoakan anak-anak dia supaya dikuduskan, diampuni segala dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang sangat baik untuk ibu bapak sekarang ini. Masa kini kita berada di rumah, lebih banyak masa kita berada di rumah dengan keadaan di sekitar kita. Bapak-bapak, mari mulai mendoakan anak-anak. Hari-hari sebagaimana Ayub, hari-hari dia mendoakan anak-anak dia. Mari mulai belajar daripada Ayub. Ibu dan bapak mulai mendoakan anak-anak Anda. Apapun keberadaan mereka, doakan anak-anak. Dan satu hal lagi, kita refleks diri kita sendiri. Apakah selama ini hidup kita ini sudah cukup memberkati? Adakah selama ini kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain ataupun menjadi batu sandungan? Satu hal yang saya pelajari untuk masa sekarang ini, walaupun kita masih ataupun kita berada di MCO, kita di dalam norma baru, semua menggunakan media sosial untuk berkomunikasi. Ada ramai kita, ya, bukan saja umat yang tidak percaya Tuhan, tapi umat yang percaya Tuhan berkomunikasi di dalam media sosial, mulai mencurahkan luahan hati. Ya, it's okay, boleh curahkan luahan hati, tapi ingat, berwaspada. Selagi kita mengakui bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, menjadi berkatnya Tuhan, menjadi terang dan garamnya Tuhan. Berhati-hati dengan apa yang kamu tulis, apa yang kamu post, apa yang kamu perkataan-perkataan yang digunakan, yang kita post di dalam media sosial. Saya bukan juga sangat-sangat pandai dengan media sosial, tapi saya belek-belek, nampaklah itu WhatsApp, itu status dia, itu Facebook sikit-sikit. Dan saya kenal beberapa orang memang percaya Tuhan, orang yang kenal Tuhan. Namun kalau dilihat daripada kata-kata yang dia postkan adalah kata-kata yang tidak memberkati orang lain. Jadi mari kita belajar. Mari belajar untuk menjadi terang dan garamnya Tuhan. Walaupun kita tidak dapat berkomunikasi secara face to face, boleh berkomunikasi, teruskan komunikasi melalui media sosial, tapi perhatikan dan lihat
baca balik. Adakah yang kamu post itu akan memberkati orang lain? Atau adakah itu menjadi satu batu sandungan kepada orang lain? So, berhati-hati dengan post kamu. Biar di mana kita berada, kita dapat terus menjadi berkat kepada Tuhan. Nah, berbalik kepada bagaimana untuk menang atas kekhawatiran tadi, terus mantapkan hidup doa kita masing-masing. Mesbah doa saat teduh kita bersama dengan Tuhan. Mari gunakan masa yang ada di rumah bersama dengan keluarga untuk terus berdoa, menyembah, memuji Tuhan. Dan kita jangan lekah dengan setiap freedom yang kita ada sekarang ini. Saya ingat dulu, kalau dulu masa dalam ibadah kebaktian, kita bilang silent handphone. Kalau tinggu handphone kan, dia bilang, dia tidak dengar firman Tuhan sudah itu. Itu dulu. Norma baru, pegang handphone, pegang laptop, itu biasa. Itu adalah normal. Ya. Ini adalah satu kebebasan yang kita ada, sehingga orang tidak akan kritik, orang tidak akan komen kita lagi. Nah, tapi berhati-hati dengan perkara ini. Karena tidak semua kita memegang handphone, memegang laptop itu adalah baca firman Tuhan, ataupun berkomunikasi, dengar khotbah, ibadah online, ataupun apa-apa. Itu kita boleh nilai sendiri, ya. Mungkin dia bilang, dia pegang handphone karena dia sekolah secara online. Dia tuition secara online. Nah, begitulah alasan-alasannya, ya. Ya, boleh diterima, tiada masalah, karena itulah norma sekarang ini, semuanya secara online. Tapi berhati-hati, jangan lekah dengan kebebasan yang kita ada. Jangan sampai banyak masa kita gunakan laptop, telepon, gadget-gadget yang ada untuk mengambil masa kita lebih banyak untuk games, untuk perkara-perkara yang tidak memberkati diri sendiri. Sekarang ini kau masuk saja YouTube, kau klik saja yang khotbah rohani, seluruh dunia kau boleh akses. Seluruh bahasa pun kau boleh akses juga. Bahasa dusun ada, Cina ada, mana-mana pun ada, apa-apa bahasa pun ada. So, itu adalah satu kebebasan, tapi mari kita perlukan pimpinan Roh Kudus untuk ada penguasaan diri. Ya, jadi sambil kita belajar untuk terus menang atas khawatir, berdoa, menyembah, memuji Tuhan, berhati-hati karena dengan kekuatan sendiri kita tidak mampu, kita perlu pimpinan daripada Roh Kudus untuk terus kuat dan teguh di dalam Tuhan. Oke, next, seterusnya yang kedua. Oke. Ayat 21. Ayat 21 firman Tuhan tadi mengatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, itu kata Ayub. Maksudnya cara bagaimana kita menang atas khawatir yang kedua adalah mengucap syukur. Mengucap syukur atas segala perkara. Dan sedari karena semua yang kita ada ini adalah bukan kepunyaan kita, bukan milik kita, itu milik Tuhan. Ayub mengatakan dari telanjang dia datang, telanjang juga dia kembali. Maksudnya we are nothing. Kita datang di dunia ini dengan telanjang. Yes. Kita tidak mempunyai apa-apa. Tuhan yang berikan semuanya. Harta milik. Segala harta-harta Ayub. Segala yang dia punyai. Semua yang kita punya, walaupun tanah barangkali, kalau macam kita sekarang lah, ada tanah, ada geran tanah kita pegang. Tapi sememangnya kita, bukan kita.
Kita tidak ada hak milik atas semuanya. Anak-anak itu bukan hak milik, itu hanya Tuhan kasih titip saja. Supaya ada anak di rumah untuk kita bentuk dan semuanya. Ya, itu semua adalah milik Tuhan. Tapi tanggung jawab kita sebagai ibu bapak adalah mendidik anak. Supaya anak mengenal Tuhan, ataupun dia membesar dalam keadaan takut akan Tuhan, mengenal Tuhan, dan terus dia dapat mengucap syukur dengan keberadaan. Karena itu adalah tanggung jawab ibu bapak. Ya, walaupun saya katakan bahwa anak-anak itu bukan hak milik kita, ya, tapi Tuhan pertanggungjawabkan kepada kita, Tuhan serahkan kepada kita untuk kita dapat melakukan tanggung jawab, mendidik anak itu, menjaga anak itu, mengajar mereka sampai mereka menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Oke, itu adalah tanggung jawab. Jadi di sini Ayub menyadari bahwa semua yang dia punya, walaupun dia adalah yang paling kaya, itu bukan milik dia. Kita tidak ada hak, ya. Jadi macam kita sekarang ini pun, apa yang kita ada, anak-anak, keluarga, harta milik, semuanya itu adalah kepunyaan Tuhan. Tuhan yang berikan. Career kita, duit yang ada itu pun Tuhan kasih kita suatu kekuatan, kemampuan untuk bekerja. Dan Tuhan yang bagi itu duit. That's why kita harus mengembalikan 10% daripada setiap yang kita ada untuk Tuhan. Itu adalah sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, jadi itu tanggung jawab kita sebagai umat yang percaya, dan terus mengucap syukur dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sadari bahwa rencana Tuhan dalam hidup kita itu sangat baik. Ya. Dan satu lagi, bagaimana kita mau menyadari bahwa semuanya itu adalah milik Tuhan? Kita kena mengerti firman Tuhan. Bagaimana mengerti firman Tuhan? Kita harus menyelidiki, membaca firman Tuhan siang dan malam. Haleluya. Perkara yang ketiga, bagaimana kita harus menang atas khawatir adalah, mari kita balik baca kepada ayat 22. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Poin yang ketiga, bagaimana kita harus menang atas khawatir adalah tidak menyalahkan Tuhan, tidak bersungut, tidak berputus asa. Apa yang kita alami sekarang ini, jemaat yang dikasihi Tuhan? Saya percaya banyak perkara yang kita alami. Banyak kita kehilangan. Banyak kita dikurangkan. Ada yang kehilangan tempat pekerjaan. Ada yang kehilangan orang yang dikasihi. Ada yang kehilangan sumber pendapatan. Dan sekarang ini mungkin kita belum lagi terasa sangat, ya. Walaupun kita belum mengalami seperti berat apa yang Ayub sudah alami. Tapi secara global sekarang ini adanya krisis ekonomi. Segala-galanya sudah kita di dalam bahang-bahangnya. Kita akan memasuki. Kalau ini berterusan sampai kepada 3-4 tahun kemudian, pikirkan long term, bagaimana kita harus hidup untuk terus mengandalkan Tuhan supaya tidak merasa khawatir dan tidak menyalahkan Tuhan. Sekarang ini banyak perkara yang berlaku, banyak assumption, banyak assume yang ini keadaan COVID ini, oke, ini saya tidak mau bahas lah. So ada banyak perbahasan yang dilakukan, kita boleh dengar ini di media sosial, ya, mengenai dengan vaksin lah dan semuanya, ya, mengenai dengan biological weapons lah dan semuanya itu. Tapi mari jemaat yang dikasihi Tuhan, itu semua ditimbulkan karena semua orang merasa khawatir, semua orang merasa gelisah, semua orang tidak pasti apa akan datang di hadapan ini. Untuk kita yang percaya, mari apapun yang berlaku sekarang ini, kita kehilangan kerja, kita kehilangan sumber pendapatan, semuanya dikurangkan pun, jangan pernah menyalahkan Tuhan.
Karena Tuhan tidak pernah memberikan yang tidak baik dalam hidup kita. Dia memberikan yang sangat terbaik. Dia memelihara kita dan menyediakan semuanya. Jadi jangan berputus asa, jangan kecewa. Datang kepada Tuhan dan terus mau menyatakan bahwa apa yang kita ada semuanya milik Tuhan, dan mau mengakui bahwa hidup kita ini yang menjadi berkat, yang percaya kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, ya, Tuhan akan terus berkati berkelimpahan karena Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Dan ada satu contoh mengenai dengan Bapa yang baik. Ini kamu boleh baca masing-masing di dalam Matius pasal 7 ayat 9 hingga 11. Bapa yang baik adalah Bapa yang kalau anak meminta batu, dia bilang mustahil dia tidak meminta roti, mustahil dia kasih batu. Ya, dia meminta makanan, mustahil dia mau kasih itu ular. Ya, itulah itu di sana. Sedangkan ini Bapak yang jahat. Bapak yang jahat pun boleh memberikan yang terbaik untuk anak dia. Apalagi Tuhan kita yang sangat baik. Dia menyediakan yang terbaik di dalam hidup kita. Ya, oke. Dan di dalam Nahum pasal 1 ayat 7 mengatakan Tuhan itu baik. Dia tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Saya percaya kita semua banyak persoalan, banyak puzzle dalam pemikiran, banyak kesusahan yang kita pikirkan. Datang kepada Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang sangat baik. Kita bersyukur kepada Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. 3 perkara ini, mari kita sama-sama belajar untuk andalkan. Datang kepada Tuhan, berdoa dan menyembah Dia. Terus bersyukur dengan segala keadaan, segala apa yang kita hadapi. Dan yang ketiga adalah jangan pernah menyalahkan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memberikan kita yang tidak baik. Semua yang Tuhan berikan adalah yang baik. Cuma kenapa sekarang ini, keadaan dunia sekarang ini begitu mencabar. Itu merupakan satu proses dalam hidup kita. Proses supaya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Proses supaya kita dapat berhadapan dengan kedatangannya ataupun hari-harinya Tuhan yang sedang makin dekat. Tuhan mau supaya kita refleks diri sendiri. Ya, jadi mari mulai untuk kita yang berada di rumah musim-musim MCO ini, banyak masa di rumah, refleks diri sendiri. Refleksi diri sendiri, apakah selama ini sesuatu yang saya lakukan itu adalah yang menyenangkan hati Tuhan, ataupun belum cukup, ataupun bagaimana untuk saya dapat terus supaya saya hidup berkenaan di hadapan Tuhan, melakukan yang terbaik lagi. Dengan sendiri kita memang tidak mampu, dengan kekuatan sendiri kita tidak mampu. Tapi mari andalkan Roh Kudus, minta pertolongan daripada Roh Kudus. Saya percaya Tuhan yang memberikan kita kekuatan dan kemampuan. Yang terakhir kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Satu seruan kepada kita semua. Tuhan katakan di sana, firman Tuhan mengatakan, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Haleluya. Kita punya Tuhan yang ajaib. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Jadi mari terus serahkan segala kekhawatiran hanya kepada Tuhan. Terus mantapkan doa kita di hadapan Tuhan. Mantapkan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kuatkan dan teguhkan dan terus mantapkan pengucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Pertingkatkan pengucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Dan mari berubah untuk tidak menyalahkan siapa-siapa. Jangan menyalahkan Tuhan. Jangan menyalahkan orang di sekitar kita. Tapi mari ampuni, mulai belajar untuk mengampuni. Karena itu adalah perintah Tuhan. Kalau kita pernah disakiti, ya musim-musim sekarang ini kita pun banyak sensitif kan. Tapi kalau kita pernah disakiti, mari belajar untuk mengasihi, belajar untuk mengampuni. Dan firman Tuhan katakan, serahkan
segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kita semua. Puji Tuhan, sampai di sini perkongsian firman Tuhan. Saya bersyukur karena saya percaya semua kata-kata, kalau itu kata-kata yang tidak memberkati, mari jangan simpan dalam setiap kehidupan kita. Tapi mari ambil kata-kata firman Tuhan yang memberkati. Dan saya percaya kita terus dikuatkan, diteguhkan di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami belajar mengenai dengan suatu orang, sesuatu yang Tuhan berikan satu teladan di dalam Alkitab, yaitu Ayub, di mana dia merasa banyak kehilangan, dia merasa gelisah, dia merasa cemas, dan dia merasa sendirian. Tapi Tuhan, terima kasih karena lewat dia juga kami dikuatkan dengan 3 keadaan yang dia lakukan di hadapan Tuhan. Karena walaupun dia banyak kehilangan, dia di dalam kekhawatiran, tapi dia mampu menang di dalam khawatir karena dia terus berserah kepada Tuhan. Dia sujud sembah di hadapan Tuhan. Dia mengucap syukur di hadapan Tuhan dan dia tidak menyalahkan Tuhan. Malah Tuhan Yesus, dia terus kuat dan teguh di hadapan Tuhan. Sehingga seterusnya dalam hidup dia, Tuhan memberkati dia dan Tuhan telah memulihkan dia kembali. Kami percaya Tuhan apa yang kami pelajari pada pagi hari ini. Berikan kami sesuatu kekuatan supaya kami menang atas kekhawatiran, kami menang atas keresahan, kami menang atas kerisauan-kerisauan dalam kehidupan kami. Kami menang atas kecemasan-kecemasan yang melanda kehidupan kami sekarang ini. Justru Tuhan Yesus, mari apapun dalam pemikiran kami yang membuatkan kami risau untuk masa-masa mendatang ini, taruhkan firman-Mu dalam hati dan pemikiran kami. Taruhkan message-Mu itu Tuhan dalam hati kami, supaya kami kuat, teguh, berpegang kepada firman-Mu, mengandalkan Tuhan, dan terus menyerahkan seluruh kekhawatiran kami hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan memelihara kami, Tuhan yang akan menjaga kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih karena Engkau akan memberkati setiap kami, mereka yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih karena Tuhan memberkati mereka dengan apapun keperluan, apapun persoalan, apapun kecemasan, apapun kerisauan mereka. Mari Tuhan Engkau jamah mereka dan Engkau berkati supaya mereka dikuatkan, mereka dilepaskan daripada kerisauan. Bahkan kami menang atas segala khawatir dengan melaksanakan apa yang diteladani oleh firman-Mu lewat Ayub sebentar tadi. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam. Kita sudah mendengar yaitu kebenaran firman Tuhan sebentar tadi. Biarlah firman Tuhan itu akan menjadi satu, yaitu kekuatan iman percaya kita kepada Yesus. Mari saudara, saya bawa kita untuk menutup acara ibadah kita di dalam yaitu doa Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kepadamu
kami sudah mendengar suara Tuhan, yaitu melalui hamba-Mu yang Engkau pakai pada hari ini sebagai saluran lidah-Mu untuk berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa firman-Mu yang kami sudah dengar akan menjadi satu kekuatan, yaitu bagi setiap pribadi kami untuk menghadapi yaitu kehidupan kami sehari-hari pada hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi hamba-Mu yang telah membawa kami di dalam kebenaran firman-Mu. Urapi dia Tuhan, berkati dia dengan berkat kemuliaan daripada Bapa di surga. Dan lewat pelayanannya pada pagi hari ini, kiranya Engkau memperhatikan pekerjaan dan usahanya juga Tuhan, baik keluarganya. Kami tahu bahwa ibu yang Kau pakai pada hari ini, dia adalah sebagai kepala rumah tangga dan dia juga sebagai ibu kepada anak-anaknya juga. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau kuatkan imannya, supaya dia dapat melayani Engkau Tuhan dengan sesungguh, dengan segenap hatinya. Kami doakan supaya Engkau terus memakai dia Tuhan di tempat ini lebih heran lagi, supaya melalui pelayanannya semua jemaat kami yang mendengar dapat mendapat berkat, yaitu kemuliaan daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami mau lepas ataupun bersurai daripada mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau menyertai setiap kami dimanapun kami berada pada hari esoknya Tuhan. Tolong pimpin pekerjaan kami, baik yang bekerja di dalam swasta, bekerja di dalam pemerintah, dan juga yang bekerja sendiri, yang bekerja di dalam ladang. Kami doakan mereka Tuhan, supaya Engkau kuatkan mereka, hiburkan mereka Tuhan, walaupun mereka menghadapi berbagai masalah dan kesulitan sewaktu pandemik ini. Tapi kami percaya melalui kebenaran firman-Mu akan menguatkan kami tetap terus, yaitu mencari Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Terpujilah Raja segala Raja. Amin. Semua mesti tunduk dalam nama Yesus. Amin. Sama-sama kita katakan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala Raja. Sekali lagi kita katakan sama-sama. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku.
siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah Raja segala raja yang berkuasa untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya.